Halo semuanya, kembali lagi di channel Tempo Art. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian aliran seni rupa ekspresionisme, ciri-ciri dan tokoh-tokoh dari seniman dari aliran ekspresionisme ini. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang definisi aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah gerakan seni rupa yang menganggap seni adalah suatu yang berasal dari seniman itu sendiri dan bukan tiruan dari alam. Seniman memiliki ingatan dan perspektif sendiri dari apa yang mereka lihat di alam, yang kemudian diwujudkan dalam karya mereka. Seniman ekspresionisme meninggalkan berbagai teknik kreatif formal untuk mencapai ekspresi kepentingan eksternal seni yang lebih murni dan kurang menonjol. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ekspresionisme adalah sebuah aliran seni yang menekankan ekspresi dari dalam. Meski begitu, seniman ekspresionisme tetap memiliki kemampuan teknis dan kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu seni, baik secara langsung seperti dalam penyelidikan diri atau tidak langsung, yaitu membiarkan diri dipengaruhi oleh lingkungan yang kaya harta karun seni. Hanya saja aliran ini justru menentang teknik yang sudah mapan dan memilih menggunakan formulanya sendiri, gejala yang sering terjadi dalam perkembangan seni rupa. Kebangkitan ekspresionisme. Ekspresionisme muncul di kota-kota Jerman di tengah kecemasan yang meluas tentang hubungan manusia yang semakin tidak selaras dengan alam. Aliran ini khawatir tentang perasaan kehilangan keaslian dan spiritualitas seni yang hanya mengkopi. Ekspresionisme muncul sebagai bagian dari reaksi terhadap impresionisme dan seni akademi klasik, mencapai puncaknya pada seni rupa yang dianggap terlalu kaku karena hanya meniru alam. Ekspresionisme sangat terinspirasi oleh aliran simbolisme dalam seni rupa abad ke-19. Vincent van Gogh, Edward Munch, dan James Ensor adalah seniman yang sangat mempengaruhi munculnya ekspresionisme. Gerakan ekspresionisme berlangsung kira-kira dari tahun 1905 hingga 1920-an dan menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Pengaruhnya akan terasa sepanjang abad pada seni Jerman. Teknologi baru dan upaya urbanisasi besar-besaran mengubah visi dunia sedemikian rupa sehingga ekspresionisme ingin memperhitungkan dampak psikologi dari perkembangan ini. Cara mereka melakukannya adalah dengan menghindari peniruan dari apa yang mereka lihat, menuju manifestasi emosional dan psikologi tentang bagaimana dunia mempengaruhi mereka dalam pekerjaan mereka. Asal-usul ekspresionisme dapat ditelusuri kembali ke seniman post-impresionisme seperti Vincent van Gogh. Istilah ekspresionisme diciptakan pada tahun 1910 oleh sejarawan seni Ceko Antonín Matajík yang ingin menggambarkan apa yang tampaknya merupakan kebalikan dari kaum impresionisme. Impresionisme mencoba mengekspresikan keindahan alam dan sosok manusia melalui lukisan. Tetapi ekspresionisme hanya mencoba mengekspresikan dunia yang mereka ingat dan rasakan. Istilah ekspresionisme pada awalnya sering digunakan untuk mengklasifikasikan seniman post-impresionisme. Karena itu, Vincent van Gogh sering disebut sebagai pembawa aliran ekspresionisme. Dia diklarifikasi sebagai ekspresionisme sebelum kategori post-impresionisme dibuat. Vincent juga disebut sebagai seorang ekspresionisme karena ia merupakan salah satu tokoh kunci munculnya gerakan ini. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. Ekspresionisme memiliki ciri yang cukup jelas dibandingkan dengan aliran lain. Beberapa ciri ekspresionisme adalah
sebagai berikut. 1. Jangan mengutamakan kesamaan atau kealamian objek yang seniman lukiskan. 2. Sapuan kuas yang berani, pemalu, dan ekspresif. 3. Teknik menggambar dengan komposisi yang canggih, meski terlihat sederhana. 4. Menekankan ekspresi individu seniman daripada meniru alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol sesuatu, bukan sebagai warna objek. 6. Menolak ideologi modern yang dilebih-lebihkan dan memberikan efek yang semakin tidak manusiawi. 7. Prihatin dengan orisinal seni yang meniru alam. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh penting seniman aliran ekspresionisme. Beberapa seniman yang menjadi tokoh penting dalam aliran ekspresionisme meliputi Edward Munch dengan lukisan The Scream, Ernest Ludwig Kittner, dan Affandi yang berasal dari Indonesia. Berikut adalah penjelasan gaya ekspresionisme masing-masing tokoh. 1. Edward Munch. Edward Munch adalah seorang seniman yang dikenal selalu mengangkat isu-isu kematian yang berhubungan dengan penyakit kronis, pembebasan stigma seksual, dan aspirasi religius. Dia mengungkapkan wacana tersebut melalui karya-karya yang semi abstrak, subjek misterius, dan warna simbolis yang intens. Munch dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang fundamentalis agama radikal dan menganggap bahwa kematian dini ibunya adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Munch yang dicekoki oleh anggapan ayahnya yang seperti itu justru malah menjadi pemberontak pada ide-ide fundamental agama seperti itu. Sehingga tema itu juga yang menjadi obsesinya dalam berkarya. 2. Ernest Ludwig Kittner. Ernest Ludwig Kittner adalah seorang pemimpin kelompok seni Die Brücke yang berkembang di Dresden dan Berlin sebelum Perang Dunia Pertama. Ia dianggap sebagai salah satu seniman ekspresionisme yang paling berbakat di Jerman. Ia membentuk kelompok tersebut karena termotivasi oleh pandangan manusia di dunia modern dan perasaan kehilangan wacana spiritualitas dan orisinalitas. Ia menolak gaya akademik dan ide dari dunia modern yang dianggap semakin tidak memanusia. Saat Perang Dunia Pertama sedang berlangsung, Kittner mengasingkan diri di Davos, Swiss. Di sana ia menghasilkan banyak karya lukis, namun karyanya tidak berhasil menarik perhatian dunia seni mainstream Jerman. Ketika Nazi menguasai Jerman di awal tahun 1930-an, dia juga menjadi korban kampanye Nazi yang ingin memusnahkan kemerosotan seni. Depresi dan tertekan, ia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. 3. Affandi. Affandi adalah seorang pelukis ekspresionisme yang terkenal dengan teknik khas menumpahkan cat dari tubenya langsung pada kanvas. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai pelukis kerbau, yang secara eksplisit berarti terlalu bodoh untuk menjadi seniman. Namun, dalam perjalanan karirnya, ia tetap mampu memahami dan menggeluti bidang seni rupa. Ia lebih senang mempelajari sesuatu dengan cara langsung terjun menggelutinya. Ia adalah seniman yang pengaruhnya cukup besar pada perkembangan seni rupa Indonesia. Affandi juga sempat ikut andil dalam perjuangan negeri ini dalam meraih kemerdekaannya melalui dunia seni. Nah, itulah dia pengertian aliran seni rupa ekspresionisme. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian. Oke, dadah.